Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 0,26% ke angka 7.242. Dan di video ini saya coba analisa dua emiten yang hari ini naik lumayan tinggi karena kembali ada rumor akan merger. Bagaimana potensi kedua saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham MNCN yang hari ini naik lumayan tinggi 9% lebih ke 410 dan sempat menyentuh 420 yang merupakan resisten berikutnya. Jadi MNCN jika kita lihat secara tren dalam beberapa bulan terakhirnya memang mulai sideways setelah menyentuh sekitar harga 370. Tapi secara tren ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengah karena saat ini baru mencoba untuk melewati garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 406. Jadi sebelumnya beberapa kali memang setelah berhasil rebound dari 370, MNCN beberapa kali sempat mengetes 400 dan 420, tapi ini belum terkonfirmasi break dan melemah kembali. Dan hari ini candle memang lumayan solid walaupun ada shadow ke atas di sekitar 420. Dan pada saat kenaikan tinggi ini langsung keluar lagi rumor akan merger. Karena memang sebelumnya memang ada informasi MNCN dengan BMTR ada rencana untuk merger ke depannya. Tapi itu informasi dari setahu saya 2 tahun yang lalu sampai saat ini rencana itu masih rencana. Jadi setelah ada informasi itu, artikel berita kalau teman-teman baca, keluar lagi informasi ada rencana merger ini. Tapi ingat ini masih rumor. Di artikel berita ini juga masih dijelaskan ini belum ada kepastian apakah akan merger dalam waktu dekat. Tapi jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 9% ini memang ini terpantau ada akumulasi, tapi ini akumulasinya masih kecil. Dan asing jika kita perhatikan 1 minggu terakhir juga masih distribusi. Jadi untuk MNCN, apabila teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di harga bawah, harus pertimbangkan untuk take profit apabila memang MNCN ternyata minggu ini mencoba untuk naik kembali di atas 420 ternyata masih gagal. Atau teman-teman mau hold terus selama harga 400 tidak tembus, ini juga masih oke. Jadi MNCN secara teknikal menurut saya akan mulai membaik apabila memang bisa bertahan di atas 400. Jadi selama masih kuat di 400 atau lebih oke lagi bisa naik di atas garis EMA 50, secara pergerakan MNCN akan mulai membaik. Tapi jika kita pantau minggu ini ternyata atau besok malah kembali bergerak turun dan berada di bawah harga 400, maka secara pergerakan ini masih akan sideways cenderung downtrend. Dan pertimbangkan untuk keluar apabila memang teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di bawah harga 400. Karena kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi besar. Dan sekarang kita lihat untuk BMTR. BMTR secara teknikal saat ini juga mencoba untuk bangkit. Jadi jika kita lihat 1 minggu terakhir ini mencoba untuk menembus garis EMA 50 masih gagal, sempat turun kembali mengetes 260 sampai saat ini masih bisa bertahan. Jadi supportnya masih lumayan kuat dan kenaikan hari ini 4% lebih membuat BMTR mencoba juga menembus garis EMA 50 yang saat ini sekitar 208 dan hari ini juga sempat menyentuh 280 yang merupakan garis EMA 150. Jadi candlenya juga tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, kenaikan 4% lebih ini malah terpantau ada distribusi. Jadi beda dengan MNCN masih ada akumulasi walaupun tidak besar, BMTR ini malah ada distribusi. Dan asing jika kita lihat hari ini juga masih distribusi. Jadi untuk BMTR juga sama, secara teknikal saat ini masih belum aman, apalagi untuk BMTR masih ada 2 garis EMA. Jadi untuk BMTR apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata BMTR minggu ini masih gagal naik melewati 280. Jadi saya lihat minggu ini masih ada potensi kembali naik mengetes 280, tapi ingat apabila masih gagal, BMTR masih ada potensi selalu kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi kalian ingat walaupun hari ini naik, BMTR juga belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Apabila masih gagal break, BMTR masih ada potensi untuk kembali ke 260. Dan karena kita bahas MNCN, saya akan coba bahas juga SCMA yang jika kita lihat hari ini kembali turun 1% lebih ke 158. Secara teknikal SCMA juga sebelumnya mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50. Sempat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, ini ternyata belum berhasil break. Jadi walaupun minggu lalu sempat berada di atas garis EMA 150 dan menyentuh resisten berikutnya 165, tapi karena candlenya tidak begitu oke, pada hari Kamis ini Doji walaupun berada di atas garis EMA 150
Dan hari Jumat juga walaupun ini candle hijau ini juga tidak begitu oke, dan ternyata ini false breakout dan hari ini kembali bergerak turun. Jadi resisten EMA 150 di harga 160 dan harga 165 masih berupa resisten lumayan kuat untuk SMA. Jadi sebelumnya jika kita perhatikan, SMA juga beberapa kali mencoba untuk melewati 165 selalu gagal dan dibuat turun kembali. Dan jika kita perhatikan broker summary, penurunan 1% lebih hari ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Tapi asing terpantau 1 minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham SMA. Dan itu SMA saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk terkoreksi kembali menuju 155 sampai garis EMA 50. Jadi SMA apabila teman-teman ingin coba entry untuk swing trade, menurut saya tunggu SMA mengetes dulu garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru coba ikutan entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di garis EMA 150 sampai target lebih jauh di 165. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak dilewati dengan target lebih jauh di 170 sampai 175. Tapi untuk saat ini wait and see dulu, tunggu mengetes garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan baru coba ikut entry. Oke, selanjutnya saya coba update lagi saham MBMA. Beberapa kali MBMA juga sudah saya analisa pada saat mencoba untuk bertahan di atas 550. Kan memang beberapa kali secara teknikal MBMA memang masih belum aman, tapi menarik pada saat mulai sideways ke 550 sebenarnya ini terpantau masih ada akumulasi. Dan setelah 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat MBMA berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi secara teknikal saat ini sudah mulai membaik walaupun ini belum terkonfirmasi uptrend karena MBMA saat ini masih berada di bawah garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 695. Tapi secara teknikal ini sudah mulai membaik, sudah terkonfirmasi tidak downtrend karena downtrend sudah patah. Saat ini ada potensi untuk mulai reversal menuju uptrend. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan sebelumnya ini alasan kenapa saya masukkan ke watchlist bareng teman-teman member, karena sebelumnya terlihat asing terus masuk akumulasi saham MBMA. Dan walaupun masih sideways berada di sekitar 550, sini sebenarnya masih terus ada akumulasi. Dan hari ini kenaikan 3% ini masih ada akumulasi sehingga saya lihat masih ada potensi MBMA untuk naik mengetes garis EMA 150 sampai harga 700. Dan untuk teman-teman sudah bersiap di sekitar 550 atau di 600, MBMA menurut saya saat ini masih layak untuk di hold dengan target take profit jangka pendek di 700 sampai 720. Atau hold saja terus selama 600 tidak terlewati dengan target lebih jauh di 800. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, MBMA saya lihat masih berpotensi untuk break garis EMA 150. Apabila berhasil break, maka MBMA akan terkonfirmasi mulai uptrend dengan target berikutnya di 800. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.